Perlu diketahui, Miller didepak KTM dan tepatnya musim depan akan menjadi singgasana Pedro Acosta yang akan jadi tandem baru Brad Binder. Miller setelah tidak melanjutkan kerja di pabrikan Austria justru pasrah atas nasibnya karena tak mendapat tawaran apapun dari tim lain. Rider asal Australia itu juga sempat ditawari mantan timnya Ducati untuk menjadi pembalap Superbike musim depan. Hanya saja berkah menimpa pembalap kelahiran 1995 tersebut yang justru dipinang oleh Pramac Yamaha yang memang masih berburu rider. Mengutip pelaporan beberapa media, salah satunya Crash.net, Miller dipastikan akan bertahan di MotoGP musim depan bersama dengan Pramac Yamaha. Spekulasi dari media-media tersebut bukan tanpa alasan. Sebab Miller dikabarkan selama MotoGP Inggris 2024 2 pekan lalu terlihat bersama manajernya Aki Ayo dari tempat peristirahatan Pramac. Di mana diketahui ex-rider Ducati itu mengadakan pertemuan dan diprediksi akan bergabung dengan Pramac Yamaha. Bisa dikatakan andai benar terrealisasi, Miller kembali reuni dengan tim lamanya. Pasalnya, Miller pernah menjadi rider Pramac ketika masih bersama Ducati antara tahun 2018 hingga 2020, sebelum akhirnya bersanding dengan Pecco Bagnaia di tim pabrikan. Laporan transfer pembalap lainnya untuk MotoGP 2025 kali ini dari rider muda Jepang Ai Ogura. Setelah rookie MotoGP 2025 sudah dipastikan adanya Fermin Aldiger, tampaknya Ogura akan menyusul naik kelas. Walau belum diketahui kepastian terkait pengumuman Ogura ke MotoGP, Ogura justru sudah mendapat tawaran dari dua tim. Sang rider ketika ditanya enggan menjawab soal masa depannya. Dua pilihan yang dimaksud Ogura diperkirakan bakal menggantikan seniornya Takaki Nakagami di LCR Honda. Hal ini karena hubungannya dengan Honda dan keinginan sponsor utama Idemitsu untuk memiliki pembalap Asia di grid MotoGP. Namun, sejatinya Ogura memiliki opsi lainnya sebagai tim yang akan dipilih jika naik kelas MotoGP. Beberapa pengamat mengatakan bahwa pembalap 23 tahun itu akan bergabung dengan Trackhouse Aprilia. Selain perubahan susunan pembalap, bursa transfer MotoGP juga selalu menghadirkan perubahan pada komposisi kepala kru. Sebagaimana yang terjadi saat ini, perburuan kepala kru demi kolaborasi terbaik juga dilakukan sejumlah pembalap. Perubahan besar akan terjadi di skuad Honda untuk MotoGP 2025. Pada musim depan, tim berlogo sayap tunggal itu memang masih mengandalkan Luca Marini dan Joan Mir sebagai pembalap reguler mereka. Akan tetapi ada perubahan dalam susunan kepala kru. Marini akan mengalami pergantian pimpinan mekanik lagi pada musim depan dengan kehadiran Christian Pupulin. Honda mendatangkan Pupulin dari KTM. Pupulin pernah bekerja dengan Andrea Dovizioso dan mendiang Nicky Hayden di Ducati. Adapun musim ini dia sedang berada di Red Bull KTM untuk menangani motor Jack Miller. Masuknya Pupulin juga tidak lepas dari pergerakan Giacomo Guidotti yang musim ini memegang jabatan kepala kru bagi Luca Marini. Pada MotoGP 2025, Giacomo Guidotti akan pindah menjadi kepala kru Pramac yang menjadi tim satelit Yamaha. Kemungkinan besar dia akan menjadi kepala kru Miguel Oliveira atau Jack Miller, dua pembalap yang santer dikabarkan akan bergabung dengan Pramac. Sementara itu, perubahan kepala kru juga terjadi di garasi KTM. Pedro Acosta yang tahun depan mendapatkan promosi ke tim pabrikan Red Bull KTM akan memboyong kepala krunya saat ini Paul Trevatan. Kemudian Enea Bastianini dan Maverick Viñales yang musim depan akan memperkuat KTM Tech 3 masing-masing juga akan berganti kepala kru. Bastianini bakal bereuni lagi dengan Alberto Giribuola yang sebelumnya pernah bekerja sama dengannya di Gresini. Sedangkan Viñales kemungkinan akan membawa kepala krunya di Aprilia yaitu Manuel Chiesa. Sebelum bergabung dengan Aprilia, Chiesa juga pernah menjadi mekanik andalan Alex Rins di Suzuki X-Star. Peran Espargaro dinilai sangat penting bagi kebangkitan Honda yang saat ini sedang terburuk dan berkompetisi di papan bawah. Pasalnya, Espargaro telah terbukti jitu membantu pabrikan seperti Suzuki dan Aprilia untuk tampil kompetitif di kelas para raja. Sejak awal, Espargaro memang menegaskan ingin membawa atmosfer Aprilia ke HRC.
Ternyata salah satu cara yang ia lakukan adalah memboyong Jimenez dan Franco. Lewat course di moto, ia mengaku tak sulit meyakinkan mereka untuk ikut pindah karena Alex sudah menganggap mereka seperti keluarga. Jimenez sendiri bukan orang asing bagi Honda. Pasalnya, ayah dari presenter olahraga asal Spanyol Melissa Jimenez ini sudah pernah menjadi krusiv di tim-tim Honda pada masa lampau, termasuk saat mendampingi Alvaro Bautista membela Gresini Racing. Marquez dipilih oleh Ducati sebagai tandem Bagnaia usai Ducati menutup pintu untuk dua rider muda mereka, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Banyak pihak meyakini duet Bagnaia Marquez bakal menimbulkan rivalitas sengit dan pahit seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo di Yamaha pada musim lampau. Apalagi Bagnaia merupakan anak didik Rossi yang merupakan musuh bebuyutan Marquez pula di MotoGP. Belum lagi, Bagnaia dan Marquez merupakan dua rider dengan gelar dunia terbanyak di grid MotoGP saat ini. Lewat MotoGP.com, Bagnaia menyadari digaetnya Marquez merupakan perubahan besar di Ducati. Pasalnya, Marquez telah berusia 31 tahun, sehingga hal ini dinilai telah menyingkirkan program junior yang sudah Ducati jalankan sejak lama. Bagnaia pun menilai Marquez bakal super kompetitif, karena ia sudah melaju sangat cepat dan tahun depan ia akan mendapatkan motor yang terbaik. Bagnaia pun menyebut dengan hadirnya Marquez memberinya motivasi lebih untuk berada di depan. 3 kali juara dunia ini pun mengindikasikan bahwa ia akan mengantisipasi peluang cekcok dengan Marquez pada masa-masa mendatang. Namun ia juga yakin bahwa ia dan Marquez merupakan pembalap yang dewasa dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Bagnaia pun merasa setim dengan Marquez bakal bisa jadi sangat baik atau malah bencana baginya. Fabio Quartararo belum mendapatkan penampilan terbaiknya dari 10 balapan terakhir. Pencapaian terbaiknya adalah finish di posisi ke-7 pada MotoGP Portugal Maret 2024 silam. El Diablo hampir selalu mengeluhkan masalah motor yang kurang cepat dalam balapan. Namun begitu, pembalap asal Prancis tersebut masih percaya bahwa Yamaha terus berkembang. Menjelang MotoGP Austria 2024, Quartararo mengatakan tidak sabar untuk menggunakan mesin baru Yamaha. Sayangnya, El Diablo mengungkapkan mesin baru itu belum bisa digunakan pada seri balapan di Austria. Quartararo pun membocorkan sedikit kelebihan yang bisa diterapkan pada mesin baru. Jawara MotoGP 2021 itu mengatakan ada sedikit penyesuaian pada kecepatan untuk motor Yamaha YCR M1. Seperti diketahui, awalnya top speed Yamaha sudah mulai bersaing dengan top speed motor V4. Namun sekarang Quartararo lebih memilih untuk kehilangan top speed di lintasan lurus dan menjadi lebih cepat di tikungan, daripada menjadi cepat di jalan lurus dan sangat lambat di tikungan.